Halo pemirsa Koridor TV, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Diva Alvia. Jika Anda ingin ke Pasarawan, jangan lupa untuk mampir ke sejumlah objek wisata, salah satunya yaitu Pulau Kelagian. Pulau ini adalah sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni yang berada di Desa Gebang. Selain panorama gunung di daerah sini, juga ada wisata bahari seperti di Pahawang. Saat Anda berkunjung ke pulau ini, Anda akan disuguhkan dengan panorama yang indah, air laut yang biru, dengan hamparan pasir putih sejauh mata memandang. Kondisi alam bawah laut di sini masih terjaga dengan baik. Anda bisa melakukan snorkeling, melihat-lihat kehidupan di bawah laut. Mau tahu lebih jauh wisata di kabupaten ini? Mari ikuti wawancara CEO jurnalis Media Network Indra Utama dengan Bupati Pesawaran Haji Dendi Ramadona. Selamat mengikuti. Oke, selamat malam sahabat Koridor.tv dan Geraha Jurnalis dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita mengundang Pak Dendi Ramadona. Siapa Indra? Kak ini apa Pak Dendi? Itu Pak Kaligis. Kaligis, oh ada hubungan dengan Pak Kaligis. Kebetulan pada saat lahir beliau karena ada rekan dengan ayah saya, beliau ikut titip nama lah di kami. Tapi aslinya Pak Bupati? Aslinya kami Lampung. Lampung. Dari provinsi Lampung. Oke, ini sarjana teknik dari mana Pak? Tekniknya di Bandung, ITB? dari ITENAS. Lalu Kemudian S2-nya masternya? Magister Ilmu Terapan Ilmu Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri. Oke, Pak Bupati Pasawaran ya. Betul. Pak Bupati ini yang keberapa dari Pasawaran? Ya, alhamdulillah kami Pak Indra masuk dalam periode kedua, masih diamanahkan oleh masyarakat di Kabupaten Pesawaran Lampung. Oh, jadi ini periode kedua nih? Ini periode yang kedua. Oh, oke. Ya. Jadi periode pertama? Periode pertama tahun 2016-2021. Dengan? Lalu 2021 dan seterusnya, sampai dengan ada kebijakan dari pemerintah. Karena kan ada serentak rencananya ya. Iya. Seperti Bupati kelihatannya sangat muda nih. Usia berapa? sekarang 38. 38. Itu pas dilantik Bupati? 31. 31. Luar biasa, muda sekali. Sebelumnya karir Pak saya dari Dendi? umur 24 tahun, sebelumnya saya ada di pekerjaan, kita punya usaha sendiri ya. Saya sembari kuliah pada saat itu punya usaha mandiri sendiri. Lalu di tahun 2006 saya masuk di salah satu BUMN bidang konstruksi di Jakarta. Lalu saya tahun 2008 saya kembali ke daerah karena ada suatu pekerjaan dan ternyata di situ saya ditarik nih seleksi alam nih masuk ke dunia politik. Dunia politik ditawarkan untuk menjadi seorang calon legislatif. Pada saat itu dari salah satu partai besutannya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat ya. Dan saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung pada saat itu periode 2009-2014 dan kembali terpilih menjadi anggota legislatif di tahun 2014. Lalu tahun 2015 saya mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Pesawaran. Di mana Kabupaten Pesawaran itu adalah pemekaran daerah otonomi baru dari Kabupaten Lampung Selatan dulu induknya. Ya, Lampung Selatan itu di ujung Pulau Sumatera. Tahun berapa dimekarin? Dimekarkannya tahun 2007, tapi ada pemerintahannya baru tahun 2010. Pemerintahan definitifnya ada 2010. Oke, jadi bupati pertamanya? Pertamanya ada sebelum saya. Itu bupati pertama dan Pak Dendi yang kedua? Saya yang kedua. Yang kedua. Iya. Seperti apa itu Pesawaran Pak Bupati? Ya, Pesawaran ini secara geografis letaknya di ujung Pulau Sumatera, bersebelahan langsung dengan ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Jadi jarak dekat sekali? Jaraknya dekat sekali, berbatasan seperti Jakarta, mungkin di Depoknya lah kami ya, atau di Tangselnya seperti itu, kalau diibaratkan di kota Jakarta. Lalu Pesawaran ini adalah satelit daripada kota, di mana Pesawaran kaya akan potensi sumber daya alam yang begitu banyak ya. Kami punya secara geografis, kami punya daerah laut, ada 39 pulau, garis pantai 12 mil, dan kami punya wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan
namanya ada Gunung Betung, ada Gunung Pesawaran, dan Gunung Sukmaila. Lalu juga kami punya daerah dataran yang punya potensi perkebunan. Lalu juga kami sebagai salah satu penghasil komoditi pangan di Provinsi Lampung ya, dan juga masuk ke pasar-pasar nasional seperti lumbung pangan, rumah pangan, dan bisa masuk ke food station yang ada di DKI. Kami penghasil jagung, cabai merah ya, dan juga gabah kering juga di situ. Lalu juga kami punya daerah laut yang berpotensi menghasilkan sumber daya perikanan, komoditi perikanan itu yang sudah ekspor, ya, kerapu dan bawal. Dan ada juga lobster juga, dan udang paneme di sana. Lalu juga dari sisi perkebunannya kami penghasil kakao terbesar di Provinsi Lampung. Di Lampung. Kakao, ada pala, dan juga Kakao kopi. juga udah diekspor? Kakao juga sudah diekspor, tapi masih berbentuk mayoritas biji. Belum masuk ke produk olahan. Tapi sekarang kita sedang mengembangkan karena kita punya mini plant, pabrik mini, pengolahan kakao itu sampai dengan ke olahan, produk konsumtif, seperti itu. Dan juga dari sisi sumber daya manusia, kami juga karena dekat dengan kota, tentunya kami punya potensi sumber daya manusia yang cukup mumpuni lah. Maka saya saat hari ini sedang di branding oleh salah satu perbankan nasional, yaitu Bank BNI ya, mendampingi kami dalam rangka pengembangan Smart City dengan program Cyber Academy dan juga pendampingan serta pembinaan UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran, sehingga bisa masuk dari sisi hulu hilirnya, sehingga dari mulai SDM sampai dengan produk-produk yang ada di Kabupaten Pesawaran itu harus kita tingkatkan kapasitasnya. Jadi SDM-nya, lalu yang goal atau outputnya adalah suatu produk yang bisa menghasilkan skala ekspor, seperti itu. Luas kita berapa? Luas kita 117.000 hektar. Penduduknya by data BPS itu 477.000. Tapi kalau capil selalu ada perbedaan nih Pak. Kalau capil kita 530.000-an. Kalau income utama dari penduduk apa sekarang? Masih perkebunan dan pertanian, keduanya pariwisata, ya seperti itu. Ketiganya jasa. Oke, pariwisata di mana Pak? Pariwisata kita banyak di wisata bahari memang. Bahari, laut. Bahari kita laut. Kita ada yang terkenal yang sudah selama ini mungkin para traveler ataupun wisatawan mengenal. Kami punya wisata bawah laut yang luar biasa ya. Kita punya Taman Nemo, kita punya Taman Lumba-Lumba, Taman Nemonya di kita. Kita punya lumba-lumba, ya. Lalu juga kita punya terumbu karang yang memang eksotis, ya. Nama pulaunya Pulau Pahawang yang sekarang sedang viral. Pahawang masuk di sini? Pahawang masuk di Kabupaten Pesawaran. Dan juga kita punya pulau-pulau yang dikembangkan oleh swasta seperti Pulau Tegalmas, Pulau Mahitam, Pulau Tanjung Putus, yang konsepnya adalah natural tourism. Dan di Pulau Pahawang sendiri saya terapkan sebagai CBT, Community Based Tourism. Jadi pariwisata yang berbasis kemasyarakatan. Jadi di sana tidak ada hotel-hotel bintang yang besar, tapi homestay, resort atau villa seperti itu. Nah, tapi juga alhamdulillah investasi di bidang pariwisata juga kita sudah mulai tumbuh. Alhamdulillah berapa tahun ini investasi di bidang kepariwisataan sudah ada yang membangun hotel bintang 5 di salah satu wilayah kami di daratnya. Di Hurun Beach namanya, Hurun Beach. Kemungkinan brandnya adalah brand internasional hotelnya nanti. Ini hotel pertama? Ini hotel bintang 5 pertama ya. Bintang 5 pertama ya. Seperti itu. Sudah Pak. Jadi, sudah operasi. Insya Allah tahun depan sudah grand opening. Proses proses buildingnya. Pak Bupati dengan BNI seperti apa nih kolaborasinya? Ya, BNI dari tahun 2017 ya, pada saat saya periode pertama memang sudah sempat menawarkan konsep-konsep smart city kepada kita. Tapi tentunya perkembangan zaman kan harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat. Konsep smart city sempat terhenti pada saat itu dikarenakan memang budaya masyarakat kita yang memang belum bisa masuk di dalam community 5.0 itu, 5.0. Akhirnya dengan adanya COVID ini ternyata membawa masyarakat kita masuk ke dalam disrupsi digitalisasi. Nah, sehingga kehadiran BNI kembali kami rilis di tengah-tengah masyarakat bahwa
BNI hari ini hadir mendampingi Kabupaten Pesawaran untuk bersama-sama membranding masyarakat kami terkait tentang digitalisasi. Lalu sistem-sistem keuangan, digitalisasi. Karena memang sekarang ini sudah di pemerintahan sudah ada program SPBE, produk-produk keuangan online dan lain-lain. Tentunya BNI punya fasilitas tersebut sehingga kami bekerja sama di bidang itu juga. Yang ketiga tadi di bidang pendampingan UMKM, UKM dan IKM. Bahwa BNI bersama saya punya program namanya Cyber Academy, Digital Talent Hub di Pesawaran, bahwa kami mengajak para talent-talent di Kabupaten Pesawaran untuk memperdalam dunia digitalisasi, bukan untuk jadi programmer ya Pak, atau jadi operator, tapi memahami sisi digitalisasi ini masuk di dalam aktivitas hidupnya. Jadi digitalisasi ini bukan untuk sebuah digitalisasi bukan untuk sebuah konsumsi hidup saja, tapi bisa membuat hal yang produktif. Perbankan lah di situ hadir, karena perbankan yang punya layanan jasa keuangan di bidang digital. Sehingga BNI masuk, kami mengklasifikasi masyarakat ataupun talent yang akan masuk di dalam dunia digitalisasi melalui produk-produk yang mereka hasilkan, didampingi oleh BNI. Di branding SDM ini mengerti bagaimana dunia UMKM yang profesional, lalu dibuka layanan jasa keuangannya, dijamin pembiayaannya oleh BNI dan dibantu sampai dengan taraf ekspor seperti itu dengan BNI. Dan itu mungkin nanti hari Kamis akan, bukan hari Pesawaran, itu menjadi target BNI juga di semua kabupaten kota di Indonesia ini dengan ditandatanganinya MOU kerjasama BNI dengan APKASI. APKASI itu adalah Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya Pesawaran nanti, tapi mungkin pilot projectnya dari Kabupaten Pesawaran. Jadi pertama kali dilaksanakan kerjasama ini di Pesawaran. Pesawaran. Nah, seperti itu. Konkretnya seperti apa? Konkretnya UMKM misalnya. Oh ya. Konkretnya adalah yang pertama kita memiliki SDM pelaku-pelaku UMKM yang profesional. Bicara profesional hari ini kan bukan hanya bisa membuat sebuah produk, tapi bagaimana dia bisa membranding produk itu, memasarkannya, mengemasnya, dan juga ada telling story-nya bahwa produk ini bukan hanya enak, tapi juga memang lolos klasifikasi dan memang sudah layak untuk ekspor. Dan kedua tentunya dengan digitalisasi tentunya akan mempermudah, mempermurah, dan lebih efisien dan efektif dalam sebuah produksi. Seperti itu. Yang ketiga, membuka layanan jasa keuangan, layanan keuangannya, fasilitas keuangannya, pembiayaan maksud saya. Pembiayaannya ya. BNI memberikan kelenturan-kelenturan kepada pelaku-pelaku UMKM, tentunya hasil daripada seleksi dua ini. Dia profesional, mengerti produk, mengerti marketing, dan mengerti digitalisasi, tentunya akan mempermudah mendapatkan fasilitas pembiayaan oleh BNI. Dan keempat tentunya taraf hidup. Apabila sudah memang produk sudah jadi, sudah punya pasar, sudah punya pembiayaan, tentunya kan penjualan pasti akan terbuka lebar. Dan BNI pasar membuka dengan program eksporanya, membuka pasar-pasar ekspor seperti itu. Nah, kalau sudah ekspor ya tentunya value-nya akan berbeda dengan pasar lokal. Kalau pasar lokal dia hanya ya mungkin harga pasaran Indonesia, tapi kalau pasar ekspor kan dia punya value yang berbeda para pelaku-pelaku UMKM kan. Jadi intinya adalah kita para pelaku UMKM di tingkat masyarakat ini jangan tertutup akses marketnya. BNI bersama pemerintah daerah membuka seluas-luasnya bahwa pedagang kecil itu bisa ekspor. Pelaku-pelaku UMKM, IKM itu harus mengerti bagaimana pasar global. Seperti itu. Itulah kerjasama BNI dengan Kabupaten Pesawaran. Lalu juga pendampingan bukan hanya bicara sebuah produk makanan atau produk-produk kerajinan ya, tapi juga mungkin juga nanti akan ada jasa di sana. Tour and guide di sana, travel dan lain-lain. Ya kan jasa-jasa pariwisata juga akan masuk di dalam program ini. Seperti itu. Sekarang desa wisata yang selain Pahawang ya, yang banyak dikenal ini Pahawang ya. Yang diandalkan apa sekarang? Oh, kita punya desa wisata. Kita punya 48 desa wisata. Salah satu yang sedang terkenal adalah Bukit Cendana hari ini. Bukit Cendana itu adalah di puncak gunung, punya atraksi hiking ya, lalu juga ada mandi di air terjun, lalu juga
apa namanya, ada sepeda juga di situ, downhill dan lain-lain, camping ground, glamping juga Glamping ada di juga sana. ya. Oke, seperti itu. Terus Itu Bukit Cendana. dibanding kemarin, kondisinya seperti apa sekarang? Dibanding Pada saat pandemi kemarin. ya, pandemi kita tahu ya kan. Oke. Tapi alhamdulillah begini, pada saat masa pandemi itu wisata-wisata yang modern, wisata-wisata yang buatan itu memang runtuh. Tapi ya wisata-wisata natural, wisata-wisata alam, ekopark dan lain itu yang ramai dikunjungi. Karena mungkin makanya kemarin kami juga mendapatkan label CHSE juga bahwa wisata di Kabupaten Pesawaran juga memang pelopor bebas COVID seperti itu. Nah, tentunya pasca pandemi mereda hari ini yang sudah tidak ada kasus lagi di Kabupaten Pesawaran dan di Lampung utamanya, dan dunia pariwisata dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah, alhamdulillah bergerak pulih gitu. Dan rebound gitu lah, rebound yang tadinya dari kunjungan saya 1 juta per Juni kemarin saja sudah 800.000. Per Juni. Per Juni sudah peningkatannya luar 800.000. biasa ya. Nah, berarti mungkin di Desember bisa 1,5 juta wisatawan domestik. Oke. Saya baru hitung domestik saja, karena kita memang pangsanya tahun domestik dari Pulau Sumatera dan sebagian Pulau Jawa bagian barat. Ini dampak tol dari Palembang. Oh iya, itu tentunya juga pengaruh ya. pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah Bapak Presiden Joko Widodo. Kami juga sangat-sangat terbantu dengan adanya jalan tol Trans Sumatera dan juga adanya pelabuhan eksekutif di Bakahuni Merak ya. Tentunya berpengaruh terhadap kunjungan dan rantai logistik di Provinsi Lampung seperti itu. PAD kita gimana? PAD kita ya alhamdulillah kita pasang target karena memang sudah ada pergerakan kebangkitan ekonomi, lalu juga inflasi yang cukup stabil menurut saya, sehingga kami memasang target 10% dari APBD kami, 140 miliar. Oke. Nah, kabupaten baru, Mas. Berapa ini? Berapa kecamatan? Kita Desa? ada 11 kecamatan dan 148 desa. 148 desa. Ya, Oke, ini termasuk Pahawang yang tadi itu termasuk. desa wisata. Desa wisata. Oke. Apa masalah yang Pak Bupati hadapi untuk khusus di kabupaten ini? Ya, yang pasti tadi masalah utama masih dalam ruang lingkup infrastruktur dasar ya. Jalan segala macam. Ya, udah infrastruktur dasar itu adalah pendidikan, kesehatan, Pendidikan. infrastruktur akses, konektivitas wilayah, itu jadi masalah klasik yang harus kita selesaikan. Yang tidak henti-hentinya itu akan timbul terus. Ya. Iya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana peningkatan kapasitas SDM. Sebaik apapun infrastruktur, sebanyak apapun jumlah sekolah, sebaik apapun fasilitas kesehatan kita, kalau SDM masyarakat kita tidak kita tingkatkan kapasitasnya, kita tingkatkan literasi ya. Lalu hal positif kita kembangkan di dalam aktivitas masyarakat, tentunya percuma itu sih. Jadi aktivitas masyarakat tentunya dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM. Kapasitas SDM ini bukan mereka harus jadi sarjana semua, bukan. Tapi mereka mengetahui, kita buka tadi informasi-informasi global, kita bisa berikan mereka sebuah literasi bahwa sekarang kan zaman hoax, zamannya underestimate dan lain-lain ya. Jadi tidak ada lagi. Kita kikis lah itu semua sehingga masyarakat bisa lebih produktif. Makanya moto saya adalah bagaimana memajukan masyarakat dengan meningkatkan produktivitas dan juga daya saing di tengah masyarakat. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Tapi kita selama ini kan hanya menjadi objek saja ya kan, seperti itu. Jadi akhirnya orang yang pintar makin pintar, yang kaya makin kaya, yang tertinggal makin ketinggalan, yang bodoh makin miskin seperti itu. Nah, Pak Bob, ya mungkin nggak objektif juga ya. Boleh nggak dicerita selama 2 periode ini prestasi yang mungkin sudah dilakukan di kabupaten ini? Kalau saya sih tidak pernah bicara prestasi ya, bicara kewajiban. Oke. Bicara kewajiban seperti itu. Kalau di kewajiban kita tunaikan itu mendapatkan sebuah pengakuan. Betul. Itu Oke. saya bilang itu motivasi bukan prestasi. Contoh saya baru mendapatkan Satya Lencana Wirakarya di bidang kesehatan, yang menurunkan stunting, dan program Bangga Kencana yang dilakukan oleh Menteri PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BKKBN. Kemarin baru beberapa waktu lalu, 10 hari yang lalu saya mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Bapak Presiden Jokowi langsung.
Ya itu sebenarnya bukan prestasi, tapi itu adalah motivasi dan memang itu adalah hasil dari kerja masyarakat dan seluruh instrumen yang ada di Kabupaten Musyawarah. Lalu juga kita mendapatkan ya kalau dibuka semua mungkin nggak etis di sini. Tapi yang pasti saya semuanya tidak ada berpikir mau kerja ini harus dapat reward ini, mau kerja ini harus dapat prestasi ini, enggak. Kita lakukan secara konsisten sesuai target, ya, dan kita ukur ada dampaknya, goalnya dapat. Kalau itu memang dilegitimasi oleh pemerintah sebagai sebuah keunggulan, yaitu kami ucapkan terima kasih. Nah, jadi saya tidak ada target prestasi ini, harus menang lomba ini, harus mendapatkan penghargaan ini, tidak ada. Karena itu kewajiban, siapapun bupati, siapapun kepala daerah harus melaksanakan kewajibannya itu. Terlepas itu nanti mendapatkan label dari pemerintah pusat itu sebagai prestasi, yaitu Allahualam, itu alhamdulillah. Pak Bupati, gimana pemanfaatan dana desa? Ya, dana desa di tempat kami tentunya ya Dapat berapa, Pak? per desa ya paling minim 1 miliar, ada yang lebih kan. Tentunya di masa Covid ini dana desa tidak terlalu banyak leluasa untuk mengembangkan desanya ya, karena banyak sekali programnya yang dipangkas untuk safety net sosial atau jaring keamanan sosial masyarakat dengan adanya bantuan langsung tunai dana desa yang tadinya 600 jadi 300.000 hari ini. Nah tentunya desa terkendala terkait tentang program-program pembangunannya, bahwa ada beberapa kendala, hal-hal yang tadinya untuk bangun infrastruktur desa, untuk pemberdayaan masyarakat desa dialihkan menjadi bantuan langsung tunai. Nah, seperti itu menjadi kesulitan juga. Ya, tapi kita juga cukup tahu bahwa itu adalah skema pemerintah dalam rangka meringankan beban masyarakat dan menjaga angka kemiskinan agar tetap stabil seperti itu. Karena yang namanya bantuan langsung tunai tentunya dirasakan langsung oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Kendalanya seperti itu sih. Oke, Pak Bob, mungkin sedikit lagi nih di akhir. Pak Bob, gimana melihat pemerintahan desa ya? Jadi ada kepala desa, ada sekarang juga anggota BPD ya. Kadang-kadang mereka ini akur ini. Kadang-kadang bertolak belakang. Ya, tentunya yang namanya sebuah sistem pemerintahan desa itu kan tidak bisa dipegang oleh one man one hand ya. Nah, karena sama pemerintahan desa itu adalah miniatur dari pemerintahan besarnya. Pemerintahan yang terendah adalah di desa. Tentunya semua perlu kontrol, semua perlu pengawasan. Ya kan? Apalagi ada dana desa hari ini. Dana desa apabila semuanya one hand dipegang oleh satu tangan saja, menurut saya itu yang berpotensi untuk adanya hal-hal penyimpangan. Tapi kalau ini dijaga oleh beberapa orang, beberapa instrumen, beberapa lapisan masyarakat yang memang ditunjuk oleh aturan, regulasi, tentunya ini akan menjadi sebuah sistem yang baik. Nah, maka antara saya selalu menekankan kalau desa, antara kepala desa dengan BPD itu ibarat suami dan istri. Ya kan? Suaminya siapa? Saya bilang. Tinggal kalian pilih suaminya siapa. Oh, uang belanjanya di istri, di kepala desa, suami yang mengawasi. Seperti itu. Jadi tidak boleh semuanya semau-mau arogan saja mengambil kebijakan. Dan begitupun BPD. BPD juga jangan selalu negative thinking terhadap program-program yang dijalankan oleh kepala desa. Nah, makanya setelah dua uang ini ya, bahwa yang namanya pemerintahan ada kepala desa, BPD, dan juga ada LPM juga di situ. Lalu ada lembaga kemasyarakatan desanya, di situ ada PKK, ada Karang Taruna, ya kan, dan lain-lain lembaga-lembaga. Nah, ini adalah salah satu sistem yang harus dijaga rantainya. Jangan sampai ada rantai yang terputus di sini. Maka ya kalau di kabupaten kami, BPD dan kepala desa itu harus seiring sejalan. Bimbingan teknis ya. BPD juga harus diberikan bimteknya, sehingga BPD itu tahu bukan hanya seperti, mohon maaf, watchdog saja atau menjadi penjaga gerbang, bukan, tapi harus diberikan pemahaman. Makanya saya sering mengarahkan bahwa tolong kalau ada bimbingan teknis atau adanya pelatihan-pelatihan, tolong khusus untuk BPD, sehingga tahu BPD itu, karena mereka kan mungkin dari unsur tokoh masyarakat, unsur
tokoh agama ataupun tokoh-tokoh adat yang ada di daerah itu. Mungkin belum tahu semuanya tentang Siskedes, tentang regulasi ya. sehingga kapan ada aduan sepihak langsung underestimate dengan pemerintahan desa. Sekarang berapa honor anggota BPD di 1 juta. ya lumayan dong. Honor anggota BPD. Anggota BPD. Jadi gini, kami itu ada operasional, ada insentif namanya. Insentif. Nah, kalau tidak salah, kalau yang saya terakhir itu ada anggaran 15 juta itu disesuaikan dengan jumlah anggota BPD-nya di sana. Itu dibagi rata. Tergantung PAD juga. Tergantung PAD. Kalau dia BUMDes yang menghasilkan dari PADes itu ada hak BPD di situ. Tambahan. Kalau memang ada pemberdayaan di sana. Mohon maaf, kalau memang ada penghasilan lain desa tersebut, itu BPD. Kondisinya gimana BUMDes di kabupaten? 50% hidup. 50%. Jalan. Terutama yang memang selama ini bergerak di bidang komoditi. Kalau bergerak di bidang jasa, keuangan atau kemana ada yang berbentuk koperasi ya, LJK, Lembaga Jasa Keuangan, itu agak-agak tersendat. Tapi yang dia trading, komoditi pangan, komoditi perkebunan, hidup. Oke. Jadi Pak Bupati tinggal berapa lama lagi? Periodenya masih ya kalau melihat dengan periodisasi sampai tahun 2026. Tapi kan kalau ada diskresi dari pemerintah pusat adanya pilkada langsung nanti dampaknya kita belum tahu sampai tahun berapa seperti itu. Closing statement Pak Dendi, apa yang akan dilakukan untuk membuat Pasawaran ini lebih ya tentunya di waktu lagi. yang singkat ya. 1 periode tidak lama ya, apalagi sekarang adanya pemotongan masa jabatan yang dikatakan oleh pemerintah pusat. Tentunya saya sejajaran dan seluruh masyarakat terus bersatu padu ya. Yang penting guyupnya kami membangun sebuah kebersamaan di dalam suatu konsep pembangunan yang tujuannya adalah bagaimana untuk menciptakan kabupaten itu lebih unggul, kabupaten itu bisa mandiri, kabupaten itu bisa berdikari dan tentunya bisa menjadi nilai tambah bagi ekonomi rumah tangga masyarakat yang ada di kabupaten kami. Oke. Makasih banyak Pak Haji Baik, Pak Indra. Ramadana. Terima kasih Bupati sahabat Pasawaran. Koridor.tv. Oke, terima kasih. Ya. Demikian liputan dan wawancara kami Demikian liputan dan wawancara kami bersama Bupati Pasawaran Haji Dendi Ramadana. Sampai jumpa pada liputan daerah dan potensi yang akan datang. Jangan lupa like tayangan ini, komen, subscribe, dan share agar Anda tidak ketinggalan informasi menariknya. Sekian dari saya, terima kasih.